بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Al-Mun'im, zat yang terus memberikan nikmat. Mari kita terus berupaya mensyukuri nikmat Allah qalban wa fi'lan wa arkanan wa lisanan, baik dengan hati, dengan ucapan lisan serta anggota tubuh kita, jawarih kita. Mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan salam juga Allah limpah ruahkan kepada keluarga beliau, sahabat pengikut sekalian, dan masuk kita di dalamnya, amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, yang saya ta'zimi Bapak Ketua DKM, kemudian seluruh pengurus, wabil khusus imam masjid, para ustadz, para kiai, ikhwatal iman dimanapun mengakses ta'lim kita pada pagi hari ini. InsyaAllah kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang nasihat-nasihat salafun as-salih, nasihat orang-orang terdahulu, nasihat para kekasih Allah, yang ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat beliau, berharap hati kita mendapatkan asupan-asupan yang baik. Sebagaimana kita butuh, jasad kita, ragawi kita membutuhkan makanan dan zat-zat yang berguna, maka pun ruhani kita, hati kita membutuhkan asupan-asupan energi dan gizi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah 1 bulan kita dimasukkan ke dalam Zulqa'dah, kemudian berlanjut Zulhijjah, masuk kepada bulan Muharram, 3 bulan yang penuh dengan kebaikan daripada Allah. Maka ini kita sedang berada pada Ayyamul Haji. Kita doakan seluruh jamaah haji yang datang dari berbagai belahan bumi diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan, dijadikan haji mabrur, sa'yan masykur, dzamban maghfur, dan mudah-mudahan kita ditinggalkan pun pada saatnya Allah panggil, Allah hadirkan untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas satu nasihat atau beberapa nasihat dari salafun as-salih. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya an Abi Darda'i, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Darda.
Wa fi ba'dil akhbari an Abi Dzarrin, dan dalam sebagian akhbar atau riwayat itu dari Abu Dzar. Wa fi ba'dil akhbari an Salman al-Farisi, dari sebagian riwayat itu dari Sayyidina Salman. Wal ma'rufu, sementara yang masyhur ini an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar al-Ghifari. Apa perkataan Abu Dzar al-Ghifari? Annahu qal, beliau berkata, thalathun a'jabatni hatta adhakatni. Ada 3 perkara yang membuatku heran sampai-sampai aku menjadi tertawa. Heran, lucu, kemudian bikin aku ketawa, kata beliau. Ini ketawanya ulama aulia, bukan ketawanya kita. Wa thalathun ahzanatni hatta abkatni. Dan ada 3 perkara yang membuatku itu sedih sampai aku menangis, sampai membuatku menangis. Juga menangisnya para kekasih Allah, bukan menangisnya para penyanyi, selebritis atau ahli dunia. Apa kata beliau? Fa ammas salasatul lati adhakatni, maka adapun 3 perkara yang membuatku tertawa atau membuat aku lucu, kata beliau itu, fa awwaluha muammilud dunya wal mautu yatlubuhu. Beliau menyatakan yang pertama yang bikin lucu itu muammilud dunya, para pemimpi-pemimpi dunia, para pengagum-pengagum dunia, wal mautu yatlubuhu, sementara kematian itu senantiasa mencari mereka, mencari pecinta atau pengagum dunia. Siapa mereka muammilud dunya? Ya'ni yutilu amalahu wa la yatafakkaru fil mauti, yaitu orang-orang yang yutilu amalahu, cita-citanya terhadap dunia ini panjang sekali. Tulul amal, panjang cita-cita, banyak cita-cita, banyak harapan terhadap dunia. Wala yatafakkaru fil mauti, sementara dia tidak terfikirkan terhadap kematian. Kemudian yang membuat beliau lucu, kata beliau, yang kedua watsani ghafilun. Yang kedua ghafilun. Ghafilun itu orang yang lalai. Walaysa bimaghfulin anhu, sementara dia itu tidak terlalaikan. Maksudnya perasaannya lalai, tapi ada sesuatu yang tak pernah lalai untuk mencari dia, mengingat dia. Apa? Ya'ni yaghfulu anil mauti, yaitu dia lalai daripada kematian. Wa baina yadaihi al-qiyamatu, sementara di depannya ada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kata beliau, yang bikin lucu itu watsalitsu, yang ketiga, dhahikun mil'an fihi la yadri Allahu sakhitun alaihi amradin anhu. Orang-orang yang dia tertawa terbahak-bahak, sementara dia tidak tahu ketika dia sedang tertawa apakah Allah sedang ridha atau tidak kepadanya. Nah, 3 hal yang pertama ya ikhwan, kita akan bahas ini riwayat maqalah nasihat, banyak versi. Ada yang bilang dari Abu Dzar, ada yang bilang dari Abu Darda, ada yang bilang dari Sayyidina Salman al-Farisi. Tapi dari siapapun itu, maka yang jelas ketika Allah memberikan hikmah, pasti hikmah tersebut diberikan memang kepada orang-orang yang berhak mendapatkan hikmah. Hikmah artinya kebijaksanaan, kebaikan, ilmu-ilmu yang luas daripada Allah diberikan kepada orang-orang yang dipilih. Hikmahnya itu satu, kata benda tunggal. Kemudian banyak hikmah itu adalah hikam. Maka kalau kita kenal ada istilah kitab hikam. Apakah hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari atau ada hikam Imam Al-Haddad? Maka intinya hikmah dikumpulkan jadi hikam. Yang masyhur di Indonesia itu minimal ada 2, yaitu hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kedua hikam Haddadiyah, kitab hikam yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi intinya adalah
bahwa pesan apapun, kebaikan apapun, kemudian itu dikumpulkan untuk manusia menjadi hikmah, entah dengan bahasa hikmah, entah dengan bahasa nasihat, entah dengan bahasa ibrah atau ibar atau i'tibar. Intinya kita mudah-mudahan bisa mengambil faidah dari yang diberikan ulama kepada kita. Amin Allahumma amin. Yang pertama, kata beliau, ada beberapa hal yang membuatku heran, takjub, kemudian aku bingung sampai jadi lucu dan bikin ketawa. Artinya kita lihat kok lucunya ulama tuh kayak gitu. Kita harus berangkat ya ikhwan, bahwa ada orang yang menganggap sesuatu yang lucu berdasarkan nalar otaknya. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang dalam bahasa sekarang mawas diri, sadar diri, orang yang sudah menjalani lelaku-lelaku hidup, orang yang sudah panjang perjalanannya, perjalanan di sini maksudnya perjalanan hidupnya, tetap kita akan bisa mengatakan kepada siapapun yang perjalanan hidupnya baru 25 tahun, 30 tahun, tentunya tak sebanyak dibandingkan dengan yang sudah 6 sampai 70 tahun. Tentunya sikap hidup, ibrah, pembelajaran yang dapat diambil oleh orang-orang usia 20-30 tahun tetap tidak akan sama, tidak akan sebanyak orang-orang yang sudah hidup lama di muka bumi ini. Maka disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak termasuk orang yang menjadi pengikutku yang benar, yang dia itu terhadap yang muda tidak sayang, tidak cinta, sementara yang muda itu tidak ta'zim, tidak hormat kepada yang sepuh. Kenapa? Karena yang sepuh, yang tua, yang banyak umurnya, mereka mendapatkan hikmah yang lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu hikmah itu pasti diberikan Allah adalah untuk kebaikan bersama. Maka dikatakan bahwa para aulia memandang sesuatu itu menyenangkan atau tak menyenangkan tentunya beda dengan pandangan ahli dunia. Bapak dan ibu dimuliakan Allah, kita lihat kan kadang ada orang ngobrol, bapak itu tak nyambung. Ngapo? Uji kita lucu, bagi dia tak lucu. Tetapi bagi kita tak lucu, bagi dia lucu. Kadang kita ketemu dalam kondisi seperti itu. Nah pun seperti itu dalam pandangan-pandangan kehidupan, ada yang menganggap bahwa sesuatu itu berharga, tapi ternyata bagi yang lain tak berharga. Maka sesuatu yang lucu pun bagi para ulama tentunya beda dengan orang-orang ahli dunia. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dikatakan oleh Sayyidina Abu Dzar, beliau menyatakan ada 3 hal yang mengherankan, yang membuatku sampai bingung dan sampai ketawa. Itu apa kata beliau? Ada 3 hal. Yang pertama membuatku tertawa. Yang pertama kata beliau, mu'ammilud dunya, ini sudut pandang cara berfikirnya ahli akhirat, bukan sudut pandangnya ahli dunia. Yang pertama kata beliau, mu'ammilud dunya, para pemimpi dunia, orang yang banyak cita-citanya terhadap dunia. Para pemimpi-pemimpi dunia itu, mereka terus memimpikan, mengagungkan dunia, wal mautu yatlubuhu, sementara mereka itu dicari, dituntut, kemudian dibidik oleh kematian. Dalam bahasa sederhana, ada orang-orang yang mencintai dunia sampai listnya untuk dunia itu banyak. Entah listnya per hari, per bulan, atau bahkan untuk seumur hidupnya. Hari ini kita makan ini, lauk apa? Yang dibahas makan, fisik. Kemudian selanjutnya minggu depan kita makan apa? Bulan depan kita jalan-jalan kemana? Itu kan dunia semua. Kemudian selanjutnya nanti investasi apa? Yang dicari dunia. Nanti kita kumpul melakukan ini dan itu untuk dunia. Maka para pemimpi-pemimpi dunia itu, kata Abu Darda atau Salman Al-Farisi atau Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, bingung, dia mencari sesuatu, mengidamkan sesuatu, sementara dia sedang dituntut, dicari oleh sesuatu yang sangat pasti bernama kematian. Dalam bahasa sederhana itu begini kira-kira. Dalam bahasa sederhana, kita kan ini ada CCTV. Ada CCTV, kemudian CCTV itu di ruang kontrolnya itu ada ruang kontrol. Yang ruang kontrol itu ada yang jaga servernya, melihat layarnya. Kemudian ketika di CCTV tersebut
Itu dia melihat di kanan kiri, oh ada mencuri, dicatat, direkam. Kemudian ada orang yang naik ke sini tiba-tiba jatuh, yang lihat di layar monitor tuh ketawa dia. Kemudian dia nggak sadar bahwa ternyata di ruang kontrol tersebut, ketika dia melihat layar, ternyata pun dia dipantau oleh bosnya yang punya CCTV juga. Ketika dia sedang duduk terjengkang di kamar sendirian, dia lihat bahwa dia sadar seolah-olah tidak ada yang melihat, padahal bos yang sedang melihat, sedang ketawa melihat, memantau dirinya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, itulah kehidupan kita. Yang kita lihat dunia, yang dilihat dicita-citakan dunia, sementara ada satu pengintai yang tak pernah lengah untuk mencari kita, kapan mencaplok ahli dunia yang terus mencaplok dunia. Siapa itu? Itulah kematian. Maka ibarat kata misalnya, kalau dalam dunia perburuan, misalnya ada ular atau ada ikan besar memburu ikan kecil di lautan, ngintai-ngintai ikan tuh, pergerakannya diintai sama ikan besar ini sampai nyamar-nyamar, kira-kira seperti itu. Sementara ketika dia sudah mencaplok ikan kecil, tiba-tiba dia dicaplok oleh gurita yang dari awal sudah memantau dirinya. Maka itulah kehidupan dunia ya ikhwan. Betapa banyak ada orang-orang yang terus pikirannya terhadap dunia, cita-citanya terhadap dunia sangat tinggi, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, yang doa ini mengajarkan kepada kita, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dua hal terhadap dunia yang Rasulullah itu berpaling, kemudian mengajarkan jangan sampai seperti itu. Apa yang pertama? Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai akbar hammina, sebagai puncak tertinggi cita-cita kami. Jadi betapa banyak ada orang yang terhadap sesuatu itu cita-cita tertingginya apa? Yang penting Ustadz, makan lemak, banyak beras, awak waras, ras-ras yang lain, tapi tak terpikirkan di akhirat nanti bagaimana. Pokoknya duit banyak, investasi banyak, pacak jalan-jalan, tidak ada sedikit pun misalnya omongan nak berangkat haji, atau mungkin hadir pengajian, melok majelis taklim, pikirannya dunia terus. Nah kata Rasulullah, ya Allah jangan jadikan kami golongan seperti itu. Yang kedua, ya Allah wala mablagha ilmina, tolong ya Allah jangan jadikan puncak informasi kami, ilmu kami itu hanya aspek dunia saja. Dalam bahasa sederhana, bahasa kita Palembang ini, kalau bab dunia itu paseh nian, sementara kalau bab akhirat tatak-tataan. Apa maksudnya? Kalau tentang dunia itu bicara tentang ini, makanan ini dia tahu, bicara tentang politik dia tahu, bicara tentang itu dia tahu, bagus. Tetapi diajak ngobrol tentang kapan kita nak puasa, tak tahu aku. Kemudian berapa rukun Islam, nah aku belum belajar. Lah pacak ngaji belum, aku sibuk. Nah yang seperti ini ya ikhwan, itu artinya informasinya tentang dunia dia kuasai, sementara tentang akhirat, tentang agama dia minim sama sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu, kata Rasulullah, benci sekali terhadap siapa? Orang yang kalau terhadap dunia dia lihainya minta ampun, alimnya minta ampun, sementara terhadap akhirat, terhadap agama dia tidak punya pengetahuan, bahkan tidak punya keinginan sedikit pun untuk belajar akhirat maupun belajar agama. Allah benci. Maka ikhwan dimuliakan Allah, siapa yang melarang kita untuk bermain bola? Tidak ada. Siapa yang melarang kita untuk mengidolakan pesepak bola? Tidak ada. Tapi jangan sampai kesenangan kita, kemudian keidolaan kita terhadap seseorang dan sesuatu menjadikan perhatian kita terhadap akhirat itu teralihkan. Dalam bahasa sederhana, untuk pemain bola dilahirkannya dia tahu, lingkar pinggangnya dia tahu, berat badannya dia tahu, nomor sepatunya dia tahu. Tapi ditanya hukum nun mati bertemu dengan ba ada berapa? Ada berapa iklab? Hurufnya ada berapa? Ada 15 katanya. Kira-kira seperti itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, Allah benci dengan orang-orang seperti ini. Silahkan cari dunia, tapi ketika dunia itu mengambil semua perhatian kita sehingga tidak punya jatah sedikit untuk akhirat, nah di situ yang Allah benci. Kemudian yang kedua, wasani, yaitu yang kedua yang membuat lucu itu, kata beliau, ghafilun, orang yang lalai, walaysa bimaghfulun anhu, sementara dia tidak pernah lepas untuk diincar. Maknanya bagaimana?
Orang kalau sudah misalnya keseharian sehari semalamnya dia habiskan, ada yang ibadah bagus, tetapi ada juga ketika dia sehari semalamnya dia habiskan 2-3 jam menghabiskan sesuatu, maaf misalnya dengan sesuatu yang lagho, sampai tidak sadar 2-3 jam ternyata sudah habis dipakai hanya untuk ngobrol setengah jam itu normal, tapi kalau sudah 2-3 jam ngobrol apalagi masalah dunia itu sudah tidak normal lagi. Nah itu kan namanya kelalaian di dalam Islam. Nah kalau sudah seperti itu, dia tidak sadar dia sedang lalai, sementara saat itu dia sedang dipantau terus. Apa yang memantaunya? Siapa yang menunggunya? Al-qiyamah. Loh, apa hubungannya orang yang lalai dengan kiamat? Ikhwah dimuliakan Allah, sudah sering kita bahas bahwa apapun dan kapanpun kita, apapun yang kita perbuat dan kita ucapkan, maka akhirat merupakan tempat balasan yang pastinya. Sekarang ini balasannya kadang-kadang asli, kadang-kadang palsu. Maksudnya bagaimana? Dalam konteks keduniaan, kemanusiaan, kadang kita ini misalnya ada orang nih yang nyuri ayam, dicuri, ayam mencuri, dia mencuri ayam, satu ekor ayam dijebloskan di penjara 1 bulan. Ada orang mencuri sekitar berapa miliar 1 minggu dengan alasan hukum begini, bapak ini walaupun dia korupsi tapi dia punya jasa yang besar terhadap negara misalnya, sehingga potongannya sekian-sekian, jadinya 1 minggu saja. Kapan itu yang mendapatkan keadilan yang sejati? Di akhiratlah keadilan sejati tersebut. Maka apapun konteksnya ketika kita melakukan sesuatu, entah kita lalai atau tidak lalai, maka akhirat atau hari kiamat sudah menunggu dengan runtutan-runtutannya. Puncaknya apa? Puncaknya ketika amal-amal kita dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, bagi yang pernah dulu ketika SMP, SMA atau kuliah jadi pengurus, jadi BEM di mahasiswa, mungkin jadi ketua organisasi apa, 1 tahun atau di akhir tahun ketika sudah harus pertanggungjawaban itu, wah dicecar betul-betul pada muktamarnya, pada mubesnya, musyawarah besarnya itu dicecar sama teman-teman mahasiswa yang dari luar. Tunggu kau, nanti kalau rapat besar kau tunggu. Oh itu betul-betul itu. Tapi tetap lewat karena selesai urusan dunia. Tapi kalau sudah di akhirat yang nunggunya kiamat, yang menjadi hakimnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah seperti itu, maka siapapun yang lalai tak lalai tetap akan menyesal di akhirat. Yang lalai menyesal dengan kelalaiannya, yang tak lalai menyesal kenapa sedikit sekali amalnya ketika di dunia. Kemudian selanjutnya, yang bikin lucu itu kata beliau, aku kok pengen guyon-guyon kepada orang itu apa? Orang yang sedang tertawa terbahak-bahak, tetapi dia sedang tidak sadar saat dia sedang tertawa. Ketika dia sedang berpoya-poya itu, kata Abu Dzar Al-Ghifari, saat itu dia tidak tahu apakah Allah sedang murka atau tidak kepadanya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, disitulah dibutuhkan kita ini harus berhati-hati dan terus mawas diri. Mengapa harus mawas diri? Karena kita ini tidak tahu di belahan bumi yang mana, di bagian waktu yang mana, ketika sedang mengerjakan apa, itu bertepatan dengan rahmat Allah atau sebaliknya bertepatan dengan murka Allah. Maka Al-Imam Ali Zainal Abidin menyatakan, kata beliau, jangan kamu remehkan perbuatan sekecil apapun perbuatan baik, karena kita tidak tahu di bagian perbuatan baik yang mana Allah ridha kepada kita. Dan kata beliau, jangan sekali-kali meremehkan bentuk kemaksiatan kepada Allah, karena kita tidak tahu di bagian mana bagian dari kemaksiatan tersebut yang Allah sedang murka kepada kita. Ada orang, ya seperti yang pernah sering kita bahas, ada orang dalam riwayat dia amal soleh, banyak amal solehnya. Itu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika ditanya Nabi Isa, kenapa? Apa yang kau rasakan? Dia dibangkitkan Nabi Isa atas izin Allah. Hidup ini orang sudah puluhan tahun mati. Ketika ditanya, ternyata seorang pemuda dibangkitkan. Wahai Nabi Isa, tanya Nabi Isa, lagi apa? Membasuh kita di dusun ini, dang tebuang aku. Ngapo kata Nabi Isa? Wahai Nabi Isa, dulu aku ketika hidup aku adalah seorang kuli panggul. Kuli panggul. Nah ketika jadi kuli panggul ini, satu saat kata beliau, aku dimintai tolong untuk bawa kayu bakar beserta mungkin kita cak bolo atau bambu itu.
Tanpa sepengetahuan, tanpa izin sang pemilik, aku ambil sedikit untuk membersihkan gigiku dari sisa makanan. Sampai sekarang aku sedang terbuang gara-gara bendo itu, katanya. Lihat, ternyata perkara kemaksiatan yang kecil ketika berbarengan dengan murkanya Allah, maka disitulah musibah itu akan muncul. Maka dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, aku merasa lucu kepada orang yang sedang tertawa terbahak-bahak, sementara saat itu dia tidak sadar apakah Allah sedang murka kepadanya atau tidak. Ya Allah, ikhwan dimuliakan Allah. Berarti kita ini dipantau terus sama Allah Subhanahu wa taala. Sedang salatkah kita dipantau, sedang kita berfoya-foya, sedang pun kita sedang dipantau Allah Subhanahu wa taala. Bedanya adalah ada orang yang sedang sadar dia sedang dipantau atau tidak oleh Allah. Sementara betul-betul ada yang dia tenggelam dalam kemaksiatan dan dia tak sadar. Kapan sadarnya? Terus dikatakan bahwa kematian itulah yang menjadi penyebab dia sadar. Baru sadar, oh selama ini banyak kebaikan yang dilewatkan. Selanjutnya, kata beliau, adapun yang membuatku menangis itu apa? Pertama, firaqul ahibbah. Yang membuat aku menangis itu meninggalkan kekasih yang kucintai. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Abu Dzar Al-Ghifari, yang ngomong Salman Al-Farisi. Kalau yang ngomong Iqbal Harun, ngapo sedih Iqbal? Siapa yang disedihkan? Anak bungsu, Ustaz. Ya Allah, anak bungsu, anak peruju. Atau mungkin kalau ada yang kedua, bini muda, kira-kira itu. Apa? Mobil baru. Ya aku nyempacak, jangan dulu mati kayak Allah. Masih baru seminggu baru beli mobil, baru lunas, masih sedang sayang-sayangnya. Tapi kalau sahabat, firaqul ahibbah, yang dicintai itu siapa? Yang mereka sangat tidak ingin berpisah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin aku sedih, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Maka bapak-bapak, di Madinah itu banyak sahabat yang menetap, tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka banyak yang berpencar untuk apa? Satu, untuk mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan agama Rasulullah. Yang kedua, tak tahan Bapak dan Ibu. Mak mano tak tahan. Ya seperti inilah para asatidz pasti merasakan, para habaib merasakan bagaimana sampai saat ini tidak bisa rasanya kehilangan Habib Mahdi bin Syahab, Allah yarham. Di acara apa pasti yang dibahas beliau. Dalam acara apa yang terkenang beliau, andaikan beliau masih hidup, itu sekelas Habib Mahdi. Bagaimana sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar azan, yang azan kemudian terkenang dengan Nabi. Salat yang imam, kok Abu Bakar yang imam? Mestinya Nabi. Kemudian duduk di pojok sana, mestinya ada taklim Nabi. Ketika berangkat ke pasar, kadang-kadang ketemu dengan Nabi. Kemudian kami jalan ke pekuburan, lewat kemana? Di situ ada Nabi. Nabi Muhammad dalam keseharian mereka tiba-tiba tidak ada lagi. Itu sedihnya minta ampun sahabat. Daripada aku stres merindukan seseorang yang kami cintai. Akhirnya mereka kemana-mana untuk dakwah dan juga menpacak. Tak usah nak terkenang dengan Nabi, walaupun tak mungkin. Nah ini ya ikhwan dimuliakan Allah, kekasih dengan kekasih. Maka kata Abu Dzar, yang paling berat itu yang membuatku menangis tiap hari, firaqul ahibbah, berpisah dengan kekasih yang dicintai. Yang kedua, haulul muttali'i, yakni nuzulul mauti. Yang beliau menyatakan, yang kedua yang bikin menangis itu betapa mengerikannya pengintai itu. Mengerikan, menyeramkan. Siapa dia? Dia adalah kematian, yang kalau dia datang susahnya, beratnya minta ampun. Nah, ini tentang bab-bab untuk zikrul maut. Kemudian selanjutnya kata beliau, yang membuat aku sedih, membuat aku nelongso, kalau kata orang Jawa, al-wuqufu baina yadayillahi. Kaget kalau aku sudah tegak di depan Allah, katanya, sudah dihadapkan di depan pengadilan Allah. Apa yang terjadi? La adri ila aina ya'muru bi rabbi, a ilal jannati am ilan nari. Kalau sudah Allah sudah tegakkan itu, aku tidak tahu keputusan Allah ke kanan atau ke kiri. Sa'idun am syaqiyun, bahagia ataukah sengsara. Jannatun au narun, kata beliau, surga atau neraka. Aku tidak punya kepastian itu. Makanya aku sedih kalau sudah bayangkan nanti sudah di depan pengadilan Allah. Ya Allah, rasanya mulut ya terkunci.
Semua itu menjadi saksi dalam untuk perbuatanku. Kalau sudah seperti itu tidak ada yang bisa direkayasa nih, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau sudah seperti itu tinggal nasib penunggu badan mak mano. Apakah Allah berkenan merahmati aku dengan surganya, atau Allah meletakkan aku dalam daerah keadilannya, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, tiga hal ini yang mestinya oleh al-faqir dan kita semua untuk terus difikirkan, diingat-ingatkan bahwa sesungguhnya kita ini nonton TV, nonton CCTV, melihat tingkah laku orang, padahal kita sedang dipantau oleh malaikat. Setiap hari kita ini entah menangis, entah tertawa, entah kebaikan, entah keburukan yang kita lakukan, dan sadar atau tidak, sekarang ini dan seterusnya Allah terus memantau kita. Maka mudah-mudahan bahwa ini merupakan bentuk pengingat bagi al-faqir dan kita semua bahwasanya dunia ini adalah mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini merupakan sawah ladangnya akhirat, dan kita berharap bahwa yang baik-baik saja yang kita tanam, sehingga kelak di akhirat pun yang baik-baik saja yang kita panen insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dipersilahkan jikalau ada diskusi atau tukar pikiran pertanyaan, mari diaturi, tafadhal masykuran. Kalau ada nak bertanya, kalau tidak kita menunggu isyraq atau syuruq biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa dalam setiap keburukan itu ada murka Allah yang kita tidak tahu. Dan juga Ustaz mengatakan bahwa di dalam suatu kebaikan itu ada ridho Allah yang kita pun tidak tahu. Apakah ini merupakan suatu rahasia atau perkara yang dirahasiakan Allah? Itu pertanyaannya. Seperti malam Lailatul Qadar itu kan ada di bulan puasa, tapi dirahasiakan. Kematian, hari kiamat. Apakah itu juga merupakan salah satu perkara yang dirahasiakan Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang Masya Allah super. Jazakumullah khair. Jadi ini maqalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau menyatakan ada versi, ada 3 atau 4. Kata beliau menyatakan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan 3 atau 4 perkara di balik 3 atau 4 perkara. Pertama kata beliau, Allah merahasiakan ridhanya di dalam ketaatan kepadanya. Maka kata beliau, maka janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, berharap bahwa kebaikan tersebut disitulah sedang bertepatan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya secara umum ridha Allah diberikan pasti, tetapi dalam kepastian bahwa Allah sedang menurunkan rahmat itu saat itu Allah sengaja acakkan itu atau Allah rahasiakan. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Supaya satu, kita tidak meremehkan perbuatan baik dalam bentuk apapun. Itu satu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini mengklasifikasikan amalan itu besar atau tidak, ternyata kita melihat reward atau balasannya. Wah, ini surah Kahfi, anti fakir. Wah, ini penting bagi kita supaya tidak buntu, supaya tidak bokeh. Sementara apa baca salawat? Salawat biar ini baik, misalnya hati tenang, akulah tenang hatiku, kaki pada salawat. Kemudian baca Kahfi, baca Al-Waqi'ah saja misalnya. Nah, dampaknya adalah kalau kita berpikiran untung rugi besar kecil pahala, kadang-kadang kita akan meremehkan perbuatan baik. Kita akan menganggap bahwa salat 5 waktu betul, akan menganggap kurban ini besar sekali pahalanya. Sementara buang sampah setelah kita sarapan kaget dianggap biasa weh. Kita tidak tahu kurban kita lewat karena kita dikusuk-kusuk kawan, ala kebaiknya Pak Haji nak ngembang, cuping hidungnya ngembang, perutnya melayang-layang sehingga dia urung ikhlas. Sementara dia tidak sadar ini ada bungkus ini, ada bungkus pipet itu, ada bungkus pipet, kemudian cucupan bahasa kami di dusun itu. Kemudian bungkus kecil plastik itu tanpa dia itu karena sudah jadi kebiasaan baik dia masukkan di sini. Selesai. Ketika dia nyembelih kurban karena dikusuk-kusuk kawan muncul riaknya. Tetapi ketika dia masukkan plastik misalnya, dia saking ikhlasnya bertepatan dengan ridha Allah. Ternyata itu yang membuat Allah SWT ridha. Nah, di situ satu. Yang kedua, mengapa
Allah merahasiakan seperti itu karena sejatinya perbuatan baik itu tidak ada kecil, tidak ada besar, Pak. Semuanya besar. Sama dengan nikmat, emang ada nikmat kecil, emang ada nikmat besar. Klasifikasi kita itu yang kadang membuat besar dan kecil karena itu menguntungkan atau tidak menurut pendapat kita. Nikmat ini besar, kenapa? Karena dia menguntungkan. Nikmat ini kecil karena itu bahkan mungkin merugikan. Ya seperti hujan saja tuh kan. Kata hujan, apa salah dan dosaku kenapa harus dijelek-jelekkan sama siapa? Sama tukang es misalnya. Sementara aku dipuja-puja sama ojek payung. Dia bebas nilai. Tetapi yang paling kita harus sadar, hujan itu adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kenapa kita disarankan jangan memilih amalan, karena kita berharap di setiap amalan itulah ternyata ridha Allah sedang diberikan kepada kita. Nah itu artinya rahmat. Sementara pun maksiat wal iyadu billah pun seperti itu. Ternyata ada orang melakukan kemaksiatan yang besar, ternyata sedang tidak berbarengan dengan murka Allah. Tapi ketika dia melakukan yang kecil saja tapi berbarengan dengan murka Allah, itu pun asbab Allah murka dan neraka wal iyadu billah. Maka berarti dampaknya apa hikmahnya supaya kita tidak meremeh-remehkan perbuatan maksiat, karena sejatinya kalau kata ulama, kata orang para kekasih Allah, ketika engkau sadar terhadap siapa engkau berbuat maksiat, maka seluruh maksiat itu menjadi besar. Apa maksudnya? Kadang-kadang cuma maling jambu sih kok Ustaz, cuma maling jambu sih kok, sementara bapak itu kan mainnya miliaran misalnya. Aku kan cuma jambu sih kok, melihat konten buahnya betul. Tapi kalau melihat kepada siapa kita maksiat, nah di situ kita akan sadar bahwa ternyata kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah itu maknanya ditakutkan bahwa ketika kita sedang melakukan kemaksiatan ternyata berbarengan dengan murka Allah, dan kalau sudah seperti itu wal iyadu billah balaun mubin. Mudah-mudahan Allah berikan al-afiyah insyaallah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Begitu Pak, insyaallah. Baik, ada yang lain? Mari kita tutup dengan sama-sama memaksimalkan dengan berdoa minta diijabah Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang baik ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala ahli wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عام بعد عام بلا تعب ولا مشقة ولا أذية ولا بلية بجاه النبي وبحق النبي خير البرية. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا وإياهم يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.